Yesus sholat dan zakat serta mengharamkan daging. Ajaran aslinya ya seperti Islam, tapi juga disesuaikan dengan apa? Kaum ahli kita. Karena nanti ada Yesus mengajukan kita, Paulus menekilkan kita, artinya mengajukan ini orang dan juga mengajukan ini orang kafir, itu Paulus. Kata Yesus kita di dalam kitab suci Al-Quran surat Maryam ayat 31 kita jumpai ucapan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dan firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ausu bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku Nabi Isa supaya sholat dan membayar zakat dalam hidup selama itu. Quran surat Maryam ayat 31. Ada tentang bagaimana cara Nabi Isa mengerjakan sholat dan juga benda apa yang patut ditaati pada zaman Nabi Isa. Begitu juga ketentuan banyaknya zakat pada masa itu tidak dijelaskan di dalam dan terperinci dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kita tidak dapat membentangkan perinciannya disebabkan dasar hukumnya yang menerangkan demikian itu tidak kita dapati. Kita yakin akan kebenaran berita bahwa Nabi Isa diwajibkan sholat dan membayar zakat. Karena berita itu tertera dalam kitab suci Al-Quran sebagai kalam Allah yang tidak boleh diragukan lagi kebenarannya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang paling benar itu adalah yang datangnya dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Baqarah ayat 147. Ya, jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Nabi Isa Yesus itu juga sholat dan membayar zakat dan mengharamkan babi. Diharamkan babi oleh Nabi Isa, tapi umatnya sekarang menyeleweng. Alhamdulillah kita dilahirkan beragama Islam, kitab dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang masih terjaga, masih murni, ya. Tidak ada perubahan. Di dalam kisah imamat orang Lewi, kitab Perjanjian Lama yang juga dipedomai oleh Yesus, di samping berpedoman pada kitab Perjanjian Baru, kita dapati ayatnya yang berbunyi seperti itu. Ini kita punya ya, Injilnya dan waktu pengaduan kita. Oh, menurut boleh. Jadi kita harus tahu sudah. Demikianlah, janganlah kamu makan darah dalam segala tempat kedudukanmu, baik darah burung, baik darah binatang berkaki empat. Kitab Imamat orang Lewi pasal 7 ayat 26. Jadi sejak dulu darah daging babi itu haram, tidak boleh kita makan. Barang siapa yang makan darah, yaitu akan
ditumpas kelak dari antara bangsanya. Dan lagi babi, karena sungguh kukunya terbelah dua, yaitu bersiratanlah kukunya, tetapi ia tidak memamah dia, maka haramlah ia kepadamu. Dalam kitab Imamat orang lain pasal 11 ayat 7. Janganlah kamu makan daripada dagingnya, dan jangan pula kamu menjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu. Inilah ayat kisah gereja yang menerangkan tentang haramnya darah dan babi. Bagi orang Islam sudah jelas dimaklumi tentang haramnya darah dan babi, bahkan haramnya bangkai dan binatang yang disembelih tidak selain Allah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wal lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. Telah diharamkan bagimu memakan bangkai, ya, tidak mati, wahai maniman, ya, jamu, nalika penyakit apa, sapi, ya, kuku apa, ya, itu, weman banget, tapi orang tetap ditangan, walaupun dagingnya itu banget. Darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 37. Contoh binatang yang disembelih tidak karena Allah itu misalnya kita membeli kerbau yang niatnya bahwa kepala kerbau itu akan kita tanam di tanah yang akan didirikan bangunan di atasnya. Maka sekalipun menyembelihnya itu dengan membaca Bismillah, daging kerbau tersebut adalah haram hukumnya. Sebab niatan menyembelihnya itu tidak karena Allah, melainkan karena untuk sesaji yang khurafat dan syirik. Jadi haramnya binatang yang disembelih itu bukan karena menyembelihnya tidak baca bismillah, melainkan ditentukan oleh niatan yang tidak karena Allah. Ini kalau kerbau jelas ya, gede banget, dan biasanya dilakukan yang membangun jembatan atau apa bangunan, tanam kepala kerbau. Jangan sampai kita mau makan dagingnya. Demikian juga hewan yang lain, misalnya ayam. Kita menyembelih ayam walaupun dengan Bismillah, tapi niatnya ini kanggo selamatan, jadi bahaseng itu haram. Ya, tidak boleh dimakan. Maka hati-hati kalau menerima berkat dari kenduren itu biasa. Kalau niatnya seperti itu haram hukumnya memakan dagingnya. Jadi tidak boleh. Zaman Yesus sudah disyariatkan berpuasa. Berpuasa itu kita sudah tahu ayatnya. Diwajibkan dalam kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kita. Kemudian selanjutnya bahwa zaman Yesus itu pun sudah disyariatkan untuk berpuasa. Selain dari sholat dan zakat yang telah kita sebutkan di atas, hal ini kita dapat melihat nasihat Yesus kepada orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa seperti itu. Nah, nasihat Yesus. Dan apabila kamu puasa, janganlah kamu menyerupai orang munafik
dengan muhramnya, karena mereka itu mengubahkan rupa mukanya supaya kelihatan pada orang. Mereka itu berpuasa dengan sesungguhnya aku berkata berpuasa. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia adalah pahalanya bagi mereka itu. Ya, tetapi sudah ada orang munafik. Zaman Nabi Muhammad sudah banyak orang munafik. Zaman sekarang sudah banyak orang munafik. Permasalahannya zaman Nabi Muhammad itu Nabi akan memerangi orang munafik itu ragu-ragu. Karena apa? Sholatnya selalu berjamaah, ya, bahkan di sholat yang empat, ya, ketoknya harus bela Islam. Padahal itu kalau Nabi mau menyingkirkan orang munafik, itu bagaimana citranya nanti orang yang di luar? Wah, kayak Nabi Muhammad membunuh kaumnya sendiri, padahal itu orang munafik. Yaitu terjadi pada perang Badar. Yang mana orang munafik pada ikut setelah di perjalanan mengundurkan diri, ada kurang lebih 300 orang munafik yang pulang tidak jadi ikut Nabi. Padahal pada waktu itu keadaan sangat sulit. Tetapi kata Yesus, engkau ini apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhilah mukamu, supaya jangan tampak kepada orang engkau puasa. Dan orang ketok yang puasa. Terang, bagi orang Islam sudah yakin bahwa umat manusia yang beriman sebelum diturunkannya Nabi Muhammad SAW sudah disyariatkan berpuasa sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kamu. Diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Bertakwa. Al-Baqarah 1:83. Jelasnya bahwa ibadah puasa itu sudah pernah Allah wajibkan terhadap umat yang beriman sebelum kita, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, tahu dari Al-Quran